Shalom. Mari kita terus datang kepada Tuhan. Kita mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati. Kita akan memuji, menyembah Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur di hadapan Engkau. Sore hari ini kembali kami datang ya Tuhan. Kami rindu berjumpa dengan Engkau secara pribadi. Kami rindu bersekutu dengan Engkau, mengenal Engkau lebih dalam lagi. Mari tolonglah setiap kami ya Tuhan. Kami akan memuji-muji Engkau, kami akan menyembah Engkau sampai hadirat-Mu turun dan nyata di setiap umat-Mu yang hadir pada sore hari ini. Dimanapun mereka berada, Engkau melawat, Engkau menjamah, karena Engkau adalah jawaban atas kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami siap bersuka cita bersama Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Sebab Tuhan Dia baik, Dia Allah yang sangat baik bagi setiap kita. Haleluya. Mari katakan, mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Penuhi baitnya dengan nyanyian syukur. Anugerahnya kekal selama
sungguh baik bagi setiap kita. Dari selamanya sampai selama-lamanya, Dia tetap baik. Amin. Mari katakan, Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah. Sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Katakanlah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, amin, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Oh yeah. Kasih setianya tak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Sekarang dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Kasih setianya, setianya, amin Tuhan, tak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Katakan, Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Amin. Berikan sorak-sorai bagi Allah yang luar biasa itu. Yesus namanya. Haleluya. Mari terus besarkan nama Tuhan. Tinggikan Dia. Haleluya.
pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Mari sekali lagi katakan, besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Wow, besarkanlah namanya. Dia Allah yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, amin, amin, amin. Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Amin. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah menebus hidup kami. Engkaulah sumber keselamatan bagi kami. Haleluya, Jesus. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna
mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu, sebab Kau yang layak Tuhan, terima pujian. Oh, hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Pada hambanya yang menyampaikan firman, kami bersilakan. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Sertai tiap langkahku, Kau bersama
Kami percaya Engkau ada di dalam hidup kami. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami saat ini ya Bapa. Berbicaralah kepada setiap kami. Berbicaralah kepada setiap kami ya Bapa. Haleluya Jesus, haleluya. Biarlah pada malam hari ini kami boleh membuka hati kami lebar-lebar. Untuk kebenaran firman-Mu boleh dinyatakan di dalam kehidupan kami. Sebab kami percaya firman-Mu adalah pelita bagi jalan-jalan kami. Firman-Mu yang akan menerangi setiap langkah kehidupan kami ya Bapa. Dan biarlah melalui perenungan firman pada malam hari ini, kami semua beroleh sesuatu di dalam kehidupan kami. Kami beroleh perubahan di dalam pola pikir kami ya Bapa. Supaya semakin hari kami boleh semakin diperbaharui ya Tuhan di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih. Urapilah setiap kami ya Tuhan yang akan merenungkan firman ini bersama-sama. Urapi hamba-Mu ya Tuhan, supaya semua yang disampaikan berasal dari Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap ya Tuhan merenungkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari semua yang siap sama-sama katakan amin. Haleluya. Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Sore hari ini kita akan merenungkan firman bersama. Kita akan buka Alkitab ya, Yosua pasal pertama. Ayat 1 sampai 9. Kita baca mulai Yosua ya, Yosua, bukan Matius. Yosua pasal pertama, ayat 1 sampai 9. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu, sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam. Semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Lanjut. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ayat 9, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Kita akan analisa ya ayat-ayat ini. Saya beri latar belakang dulu saudara. Jadi ini peristiwa itu diambil pada waktu Musa itu baru saja mati. Ya. Musa ini adalah pimpinan bangsa Israel. Nah kalau yang mati itu pimpinan ya, itu biasanya akan sedikit membuat goncangan ya. Di dalam sebuah organisasi atau di dalam satu kumpulan. Biasanya kalau pimpinannya yang mati, itu tiba-tiba semua orang akan menjadi tawar hati. Akan kehilangan semangat, akan kehilangan pengharapan gitu. Karena figur seorang pimpinan ini penting saudara. Jadi kalau perang ya, di masa perang dunia dulu, itu ada satu unit tentara yang sangat ditakuti oleh musuh ya. Namanya itu sniper. Sniper itu tugasnya sederhana. Walaupun sebetulnya tidak sederhana ya. Sniper itu tugasnya membunuh para perwira ya, komandan-komandan tempur, orang-orang yang punya posisi-posisi tinggi di medan perang itu dibunuh oleh sniper. Tujuannya apa?
supaya tentaranya itu kocar-kacir. Kalau pimpinannya mati biasanya tentaranya kocar-kacir gitu. Dan mereka akan jadi kecut, jadi tawar hati, jadi menyerah dan sebagainya saudara. Nah pada waktu kejadian ini ya, ini kan Musa baru saja mati dan Musa adalah pemimpinnya bangsa Israel. Nah tentu waktu itu ada goncangan-goncangan juga yang terjadi di bangsa Israel. Ada banyak orang yang menjadi tawar hati juga. Ada banyak orang yang menjadi kecut ya. Karena kalau saudara tahu ya, kita baca di ayat-ayat yang sebelumnya, kan yang diberi janji oleh Tuhan untuk masuk ke tanah perjanjian itu siapa saudara? Musa dan bangsa Israel ya. Musa. Nah tapi pada waktu peristiwa ini, bangsa Israel itu belum masuk tanah perjanjian. Bahkan ketika Musa sudah mati. Jadi ya janji yang semula itu diberikan oleh Tuhan. Musa nanti kamu akan memimpin bangsa Israel ini menuju tanah perjanjian. Ternyata luput saudara. Zamannya Musa hidup sampai Musa mati. Itu bangsa Israel belum masuk tanah perjanjian. Ini peristiwa di kitab Yosua ini sudah hampir masuk. Jadi ceritanya ini bangsa Israel lagi berkemah di tepi sungai Yordan dan tinggal nyebrang sungai Yordan itu sudah masuk tanah perjanjian. Coba kita bayangkan situasinya ya. Pemimpinnya mati. Bahkan pemimpinnya ini mati sebelum visinya Tuhan atas bangsa Israel ini tercapai. Mati. Kalau saudara jadi salah satu orang di situ, apa yang saudara rasakan? Kita pasti akan merasa kecut ya, tawar hati. Kehilangan semangat, kehilangan gairah. Ngapain aku di sini gitu? Ngapain itu? Selama ini ngapain itu? Nah, tetapi ya, ternyata sudah ada generasi selanjutnya yang disiapkan. Namanya itu Yosua. Nah, kalau kita baca ayat pertama ya, kita coba dilihat ayat pertama. Itu jelas ya, sesudah Musa hamba Tuhan itu mati. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua. Jadi Tuhan ini langsung ngomong sama Yosua. Demikian, coba ayat 2. Hambaku Musa telah mati. Ya, disampaikan dengan jelas ya. Hambaku Musa telah mati. Sebab itu bersiaplah sekarang. Tuhan tidak mau nunggu. Tidak mau nunggu bangsa ini, bangsa Israel ini apa ya, berkabung terlalu lama gitu. Tidak mau nunggu. Dan Tuhan tahu kalau ini dibiarkan terlalu lama, itu pasti bangsa Israel makin tawar hati. Dan mereka akhirnya kehilangan semangat hidup. Apalagi Yosua yang posisinya ini menggantikan Musa ya sebagai pimpinan. Yosua pasti juga mengalami goncangan dalam hatinya. Kalau enggak ya, Tuhan enggak akan ngomong berkali-kali loh. Kuatkan, teguhkanlah hatimu. Kalau saudara lihat ya, di ayat-ayat ini itu 3 kali disebut. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Lalu dikasih tahu, janganlah kecut dan tawar hati. Ini berarti Yosua ini sebetulnya mengalami kecut dan tawar hati. Karena pimpinannya baru saja mati. Sementara dia harus memimpin bangsa Israel ini masuk ke tanah perjanjian. Saudara tahu waktu itu yang dipimpin oleh Yosua itu berapa orang? Kalau menurut catatan sejarah itu sekitar 2 juta orang. Penduduk Pasirian ini sekitar 90.000 jiwa. Yosua ini mengalami kecut dan tawar hati. Kalau enggak Tuhan enggak akan berkali-kali ngomong tentang hal ini saudara kepada Yosua. Nah, kita akan perhatikan dulu ya gimana cara Tuhan membangkitkan semangat Yosua ini ya. Di ayat 2 ini ditulis ya. Sebab itu bersiaplah sekarang seberangilah sungai Yordan. Lalu ayat 3 coba. Ini tugasnya ya ayat 2. Ayat 3 ini langsung dikasih janji sama Tuhan. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu kuberikan kepada kamu. Ayat 4. Dari padang gurun ini dijelaskan panjang lebar janjinya itu dijelaskan. Ayat 5. Seorang pun tidak akan bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Nah, saya menemukan satu korelasi ya, satu hubungan antara ayat ini dengan sebuah kata semangat ya, namanya itu antusiasme ya. Antusias itu asalnya itu dari bahasa Yunani. Itu entheos.
Entheos itu dari dua kata. En sama theos. En itu artinya di dalam. Theos itu artinya Tuhan. Jadi ya, antusias itu artinya di dalam Tuhan. Nah, menarik ya. Jadi entheos di dalam Tuhan itu terjemahan lainnya itu namanya itu semangat. Jadi orang yang di dalam Tuhan itu pasti bersemangat. Nah, ayat 5 ini kan ngomong ya, aku akan menyertai engkau. Ini ngomong tentang entheos. Jadi Tuhan ini secara tidak langsung ngomong sama Yosua, kamu mesti antusias. Harus semangat, harus antusias. Jangan lesu, jangan kecut, jangan tawar hati. Harus semangat gitu. Tuhan ngomong seperti itu, saudara. Nah, gimana caranya supaya kita ini membangkitkan antusias ya di dalam kehidupan kita. Ya sesuai itu ya, saudara. Antusias itu artinya di dalam Tuhan. Jadi kalau kita hidup di dalam Tuhan, kita tuh pasti punya semangat yang baru terus gitu, saudara. Nah, kita akan belajar lebih dalam ya. Ayat ini mengajarkan ada 3 hal yang bisa kita lakukan supaya kita ini kembali bersemangat ya. Semangat melayani Tuhan, semangat hidup, semangat menjalani semua aktivitas hidup kita ya. Kita akan mulai dari yang pertama. Yang pertama adalah menguasai hati ya. Kita lihat ayat 6. Ya, ayat 6. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jadi Tuhan ini memerintahkan kepada Yosua untuk dia ini menguatkan hatinya, meneguhkan hatinya. Hatinya yang mulai kecut tawar hati itu harus dikuatkan kembali. Nah, menguasai hati. Jadi yang pertama harus menguasai hati. Nah, hati kita ini seringkali itu kadang digeret-geret saudara, oleh ketakutan, oleh kekhawatiran dan sebagainya. Rasa cemas, kesedihan, rasa galau itu saudara. Ada banyak yang mempengaruhi hati kita itu saudara. Tetapi firman Tuhan itu jelas ngomong, kuatkan, teguhkanlah hatimu. Kalau orang mau semangat, itu hatinya mesti kuat. Harus kuat saudara. Tidak boleh gampang terombang ambing, tidak boleh. Kalau hatinya kuat, itu pasti mentalnya itu kuat gitu. Seperti itu. Harus punya mental-mental tahan banting gitu ya. Seperti singa. Nah, yang kedua, kita mesti menguasai pikiran ya. Selain menguasai hati kita mesti menguasai pikiran kita ya. Ayat 8, yang bagian pertama, coba ayat 8 dulu. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Ini kunci yang kedua, saudara. Merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Ini melatih pikiran kita. Melatih, mengendalikan pikiran kita. Karena di ayat Alkitab yang lain itu kan disebut ya, kita mesti memikirkan semua hal yang mulia, semua yang manis, semua yang berkenan kepada Allah. Semua itu mesti kita pikirkan. Itu termasuk salah satu cara merenungkan Taurat siang dan malam. Ini sudah pernah saya bahas di worship at home beberapa waktu yang lalu, saudara. Jadi yang kedua itu menguasai pikiran ya. Kalau tadi yang pertama itu menguasai hati, yang kedua mesti menguasai pikiran. Pikiran ini mesti dikuasai. Orang yang menguasai pikirannya, dia tidak akan membiarkan pikirannya ini dikendalikan oleh pikiran-pikiran buruk. Lah gimana caranya mengendalikannya? Harus diisi oleh pikiran-pikiran firman Tuhan. Harus diisi, saudara. Tidak boleh dibiarkan kosong. Kalau kosong maka pikiran negatif yang akan menyerang. Tetapi kalau kita isi dengan firman Tuhan siang dan malam, maka firman Tuhanlah yang akan menjadi dasar pemikiran kita senantiasa. Nah, yang ketiga, selain menguasai hati dan menguasai pikiran, yang ketiga ya kita lihat di ayat 8 ini tapi bagian yang B. Supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, di dalam firman Tuhan maksudnya ya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Jadi selain menguasai hati dan pikiran, kita perlu menguasai tindakan kita. Supaya engkau bertindak hati-hati. Jadi tindakan ini juga mesti dikuasai saudara. Karena kadang-kala kita ini hanya berhenti sampai di pikiran saja. Ingat bahwa merenungkan firman Tuhan itu tidak cukup kalau tidak dilakukan. Jadi
tindakan kita juga harus sesuai dengan firman Tuhan yang kita renungkan. Jadi kalau kita bisa melakukan 3 hal ini, saudara, menguasai hati kita, dijaga supaya hati ini tetap kuat, tetap teguh, saudara, supaya tidak menyimpang ke kanan ke kiri, kita tidak ragu-ragu, kita tidak terus tenggelam di dalam kesedihan, di dalam sesuatu yang membuat kita ini mungkin tidak sukacita dan sebagainya. Ini mesti belajar kita kuasai. Hati kita ini mesti kuasai. Pikiran kita ini juga mesti dikuasai. Seringkali pikiran kita lah yang membuat kita ini bertindak dengan salah, saudara. Jadi pikiran kita juga harus dikuasai. Gimana caranya? Ya harus renungkan firman Tuhan siang dan malam. Supaya pikiran kita ini dipenuhi dengan pikiran-pikiran Allah, bukan pikiran-pikiran negatif, saudara. Dan yang ketiga, kita mesti belajar untuk menguasai tindakan kita, saudara. Menguasai tindakan kita. Supaya tindakan kita ini sesuai dengan firman Tuhan yang kita renungkan, saudara. Nah, jadi di dalam kehidupan ini, saudara, yang paling malang itu sebetulnya adalah orang-orang yang tidak bersemangat. Alkitab itu ngomong bahwa semangat yang patah itu bikin tulang kering, saudara. Itu sebetulnya mungkin merupakan sebuah metafora. Tetapi sebetulnya itu adalah perumpamaan yang tepat. Tulang yang kering itu akan mudah rapuh, mudah patah. Dan tidak akan bisa berdiri dengan tegak. Karena tulang-tulangnya rapuh, kering. Orang yang tidak semangat itu orang yang paling malang, saudara. Lebih baik orang itu mengalami kesulitan tapi tetap punya semangat yang menyala. Daripada dia hidup dalam situasi yang enak, nyaman tapi dia tidak punya semangat. Bukankah ada banyak orang di dunia ini yang mengalami tawar hati ya. Dalam kondisi justru ketika dia ini tidak mengalami masalah yang begitu besar sebetulnya. Dia hanya dikendalikan oleh perasaan-perasaan pribadi saja. Kita mesti belajar untuk punya kendali penuh ya atas kehidupan kita. Kendali penuh atas hati kita, kendali penuh atas pikiran kita, dan kendali penuh atas setiap tindakan kita. Jangan mau hanya diseret-seret oleh pikiran-pikiran negatif. Tidak usah, harus belajar. Kuatkan hati, teguhkan hati, jangan kecut, jangan tawar hati. Jalani hidup dengan semangat, saudara, seperti itu. Saya mau cerita ya. Di tahun yang sebelumnya ya, di tahun sebelumnya itu saya itu kan kita kan pelayan pujian penyembahan itu kan dapat bagian ngelayani worship at home itu lumayan ya, saudara. Ya minimal seminggu 1 kali gitu melayani. Saya juga ada jadwal sampaikan firman mulai pertengahan tahun kemarin. Nah, seringkali itu gini, saudara, kan pekerjaan itu banyak pekerjaan. Lalu merasa gini, kok banyak sekali nih yang mesti dikerjakan gitu. Dan akhirnya jadi kecut, jadi tawar hati. Saya merasa kayak enggak bersemangat gitu. Akhirnya apa yang saya lakukan? Kadang-kala kalau misalnya saya dengar ada yang misalkan enggak bisa pelayanan, minta tuker dan sebagainya itu, saya dengan senang hati itu, saya tak kasih itu. Lalu saya berusaha supaya kalau bisa itu saya enggak banyak-banyak untuk melayani gitu ya. Baik itu sebagai worship leader atau sebagai penyampai firman. Nah, itu saya lakukan karena punya pikiran di sini, saudara. Aku enggak mau terlalu sering melayani gitu. Nah, sampai ya di akhir tahun ini, entah kenapa ya, Tuhan itu mengajar saya sesuatu yang baru. Tiba-tiba di pikiran saya ya, waktu saya kan itu kan kita ada libur ya, kan sekolah itu ada libur, jadi saya juga punya libur. Libur itu kan ada waktu libur 1 minggu, worship at home enggak ada. Jadi rekaman enggak ada, tayangan juga enggak ada. Nah, saya ini selama libur 1 minggu itu, kan praktis enggak ngapa-ngapain kan, saudara. Ya saya akhirnya gunakan waktu itu untuk mempersiapkan pembelajaran semester 2 di sekolah. Nah, tapi ya kan biasanya sore itu ke sini untuk ke gereja, untuk nyiapkan streaming dan sebagainya, untuk melayani kadang gitu. Nah, 1 minggu itu, saudara, kok bisa ya? Saya tuh kepingin ada pelayanan worship at home. Padahal itu memang jatahnya libur 1 minggu. Tiba-tiba saya kerinduan gitu. Kok kok enggak enak ya?
nganggur 1 minggu gitu. Kan juga saya juga enggak kemana-mana lagi pula, enggak pergi-pergi waktu 1 minggu libur itu. Saya mikir gini, ternyata ya waktu enggak ada satu kerinduan kecil itu yang muncul di hati saya. Nah, sampai akhirnya Januari waktu pertemuan tim pujian penyembahannya, itu kan ada pertemuannya. Lalu saya juga kebetulan terlibat di dalam Natal BKSAG sebagai bagian acara. Waktu saya ngurusi Natal BKSAG ini terus terang memang ada sesuatu yang terjadi dan itu membuat saya itu tawar hati. Dan tidak semangat untuk menyiapkan itu. Nah, tapi ya Tuhan itu mengajar saya seperti ini. Ternyata ayat firman Tuhan yang ngomong begini ya, lakukanlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Itu kalau memang kita renungkan sungguh-sungguh dan kita lakukan, itu powernya gede. Saudara. Ketika saya itu berkomitmen, enggak apa-apa, ini tanggung jawab, saya mesti tetap menjalankan pelayanan saya, tugas saya sebagai saksi acara di Natal BKSAG ini dengan semaksimal mungkin. Acaranya harus bagus dan bisa memberkati. Saya akhirnya berkomitmen untuk tetap, ya wis aku tak berusaha semaksimal mungkin. Nah setelah Natal itu selesai saya dengar cerita-cerita bahwa ternyata banyak apresiasi ya tentang acara itu. Lalu saya itu seperti diajar sama Tuhan gini. Lakukan segala sesuatu itu seperti untuk aku. Jangan pandang manusia, jangan pandang siapa-siapa. Lakukan segala sesuatu itu seperti untuk Tuhan. Nah, sejak saat itu ya, saya akhirnya punya kesempatan untuk sedikit sharing-sharing ya waktu di Present Worship. Ketika saya sharing ya tentang bagaimana kita mesti belajar untuk merenungkan firman Tuhan ya di awal tahun ini. Tiba-tiba ya ada semangat baru itu berkobar di dalam hati saya. Dan selama sebulan ini, Januari ini, saya sudah punya cara pikir yang baru tentang pelayanan. Saya memandang pelayanan ini sebagai sebuah hadiah. Hadiah yang baik dari Tuhan. Hadiah itu mesti diapresiasi kan saudara. Bukan dikeluhkan. Pelayanan itu hadiah. Gift ya, hadiah itu gift, pemberian. Itu pemberian dari Tuhan untuk kita. Lah kok kita ini kok merasa sok-sokan. Aku kesel wis, ndatek wis. Saya tiba-tiba merasa bersalah. Selama ini ya aku melayani dengan cara yang salah, dengan sikap hati yang salah. Dan sepanjang bulan Januari ini ya, saya itu melayani dengan sukacita. Semangat. Senang sekali saya. Melayani itu senang. Tiba-tiba saya senang sekali melayani. Lalu misalkan tiba-tiba ada teman-teman ada yang berhalangan untuk melayani. Terus minta tuker, minta ganti, minta tolong diganteni. Saya langsung jawab iya, enggak pakai alasan. Biasanya saya akan muter-muter panjang lebar biasanya. Dan saya secara pribadi itu mengalami itu, merasakan itu. Saudara. Ternyata memang ya, semangat itu adalah motor utamanya tindakan kita. Kehidupan kita itu motor utamanya itu semangat. Dan gimana caranya? Nah itu semua ya, setelah saya renungkan kok bisa ya tiba-tiba muncul semangat yang berkobar. Ternyata itu sumbernya itu dari satu, yaitu merenungkan firman Tuhan. Kan di tahun yang baru ini ada bacaan firman Tuhan itu saya berusaha keras untuk mengikuti ya. Saya baca. Dan sepanjang saya baca ini sampai hari ini, wah semangat dari Tuhan itu luar biasa berkobar di dalam hati saya. Nah ini mesti kita alami saudara. Semangat itu kita dapatkan kalau kita ini ada di dalam Tuhan. Ya. Entheos. Kalau kita ini merasa tidak semangat, langkah pertama yang mesti kita perbaiki adalah hubungan kita dengan Tuhan. Harus diperbaiki dulu. Lalu yang kedua, baru kita akan melakukan 3 hal yang tadi itu. Menguasai hati, menguasai pikiran, menguasai tindakan. Semua harus kita kendalikan. Tidak boleh dibiarkan mengendalikan hidup kita seenaknya, tidak boleh. Harus kita kendalikan. Seperti itu saudara. Nah biarlah ini menjadi inspirasi ya buat kita semua. Kalau saudara mengalami tawar hati hari-hari ini, kecut, merasa
tidak semangat menjalani hidup. Merasa sudah berupaya keras, tapi ternyata gagal. Merasa sudah melakukan segala sesuatu, tapi tidak kunjung mengalami jawaban. Ingat saudara, harus tetap semangat. Tuhan berjanji kepada Yosua, aku akan menyertai engkau. Dan ini janji yang sama yang diberikan kepada saudara dan saya. Amin. Mari kita semangat ya. Semangat menjalani kehidupan, semangat melayani Tuhan. Saudara nanti coba sendiri. Kalau semangat itu berkobar dalam melakukan segala sesuatu, maka saudara akan lihat bahwa semua yang saudara lakukan itu terasa jauh lebih ringan. Dan kita akan dengan sukacita ya, dengan senang hati itu melakukan semuanya. Biarlah ini menjadi perenungan ya bagi kita bersama. Malam hari ini saya berdoa supaya setiap kita itu diberikan kekuatan yang baru, semangat yang baru dari Tuhan. Kalau kita ini hidup di dalam Tuhan, maka semangat yang menyala itu akan menyambar hati kita. Dan membuat api ya di dalam hati kita ini akan kembali menyala. Yang tadinya kita ini letih lesu, yang tadinya kita ini seperti jalan itu terseok-seok, menyeret gitu saudara. Nyeret, kaki aja nyeret, ngangkat kaki sendiri tidak kuat. Nanti saudara kalau mengalami semangat dari Tuhan, maka itu semua akan hilang saudara. Akan diganti, kaki kita yang tadinya itu lemah, itu akan diganti jadi kaki yang kuat. Mental yang sekuat baja, itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Kita akan berdoa ya untuk menyerahkan firman Tuhan pada sore hari ini. Haleluya Yesus. Kami rindu semangat yang baru itu Kau berikan kepada setiap kami ya Bapa. Kami tahu dari firman Tuhan yang disampaikan bahwa semangat itu timbul saat kami ini hidup di dalam Engkau. Untuk itu langkah pertama yang harus kami buat ya Tuhan, kami tahu. Yaitu kami harus memperbaiki hubungan kami dengan Engkau. Kami harus hidup di dalam Engkau, hidup di dalam Tuhan. Kami percaya firman-Mu itu selalu ya dan amin. Kalau Engkau berkata, marilah semua yang letih lesu dan berbeban berat, datanglah kepadaku, maka Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Aku harus datang. Kami harus datang kepadamu ya Bapa. Kami harus masuk lebih dalam di dalam Engkau. Enteos, tenggelam di dalam hadirat-Mu. Supaya kami ini mengalami semangat yang baru dalam kehidupan kami. Kami tidak mau terus-menerus terjebak di dalam situasi kehidupan yang biasa-biasa. Yang penuh dengan keluhan, penuh dengan menggerutu, penuh dengan hal-hal yang membuat kami ini berduka cita. Kami mau kembali bersemangat ya Tuhan di dalam kehidupan kami. Sebab semangat yang menyala ini adalah sumber kekuatan, bahan bakar yang baik untuk kehidupan kami ya Bapa. Mari ya Bapa, berkaryalah dalam hidup kami. Berkaryalah terus dalam kehidupan kami. Lakukanlah bagian-Mu dalam kehidupan kami. Berikan semangat yang berkobar-kobar dalam hati kami ya Bapa. Supaya kami semua ini ya Tuhan boleh berjalan dengan mantap. Dengan kepala yang tegak. Dengan kaki yang kuat ya Tuhan, untuk kami bisa terus melangkah menjalani kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami percayakan kehidupan kami kepadamu. Kami sadar ada banyak hal-hal yang menyeret kehidupan kami untuk menjauh dari Engkau. Sehingga itu membuat semangat kami terus hilang. Tapi mulai saat ini kami mau melekatkan diri kami kepadamu ya Bapa. Kami mau tinggal di dalam Engkau. Merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Supaya hati kami ini kuat ya Tuhan. Pikiran kami bisa kami kendalikan. Dan tindakan-tindakan kami sesuai dengan firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur buat kehadiran-Mu pada malam hari ini. Kami percaya Engkau telah menyembuhkan kami yang sakit. Engkau kembali memulihkan kesehatan kami ya Bapa. Hari-hari ini mungkin kami mengalami kelemahan secara tubuh. Tetapi kami percaya bilur-bilur Tuhan Yesus itu yang menyembuhkan setiap kami ya Bapa. Kami percaya setiap kami yang saat ini mengalami masalah dalam kehidupan kami. Engkaulah sumber jawaban. Engkaulah yang menyediakan jalan keluar atas setiap kami ya Bapa. Dan kami percaya saat kami terus ada di dalam Tuhan, maka Engkau tidak akan membiarkan kami jatuh tergeletak. Engkau akan mengangkat kami dengan tangan-Mu yang kuat, tangan yang perkasa. Engkau akan membela setiap kami ya Bapa. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan ya Tuhan setiap firman yang sudah kami renungkan bersama. Meteraikan firman ini dalam kehidupan kami. Hamba-Mu sudah selesai berbicara, tetapi firman-Mu akan terus berbicara dalam hati dan pikiran kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Biarlah setiap kami akan menutup
Worship at Home pada sore hari dengan berkat yang terbaik kami percaya telah kami terima daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati.